Pemirsa, masih banyak masyarakat yang ternyata belum memahami asuransi padahal sudah memiliki polis asuransi. Mengapa bisa gagal paham asuransi? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, ini masih banyak saja yang masih salah paham seputar asuransi. Bagaimana pandangan Bapak? Ya, banyak orang yang salah paham itu hal yang masih umum di masyarakat kita, ya. Selain karena mereka belum memahami pentingnya asuransi, ada juga orang yang sudah paham bahwa mereka butuh asuransi, tapi pada proses beli dan melihat manfaatnya mereka ada kesalahan di situ. Ya, jadi misalnya orang mau supaya anaknya terproteksi, tapi fokus kepada proteksi yang dibelikan buat anak, sementara orang tuanya belum punya. Nah, ini adalah satu kesalahan yang juga cukup sering terjadi, di mana harusnya orang tua yang punya asuransi lebih dulu baru anaknya. Hal-hal seperti itu cukup banyak terjadi di masyarakat kita. Oke, jadi masalah prioritas yang terkadang masih orang tua barangkali masih bingung ya. Iya, betul. Kepentingannya di mana. Nah, apa saja sebetulnya yang biasanya salah dipahami selain yang anak tadi ya Pak ya, jenis-jenis asuransi ataupun pemegang polis masih salah paham, gagal paham terhadap asuransi? Iya. Cukup banyak kalau kita bahas itemsnya atau situasi-situasi seperti itu. Misalnya mana yang mesti didahulukan, perlindungan keluarga atau perlindungan pendidikan, ya. Harusnya dipahami bahwa perlindungan keluarga itu lebih awal atau ini yang menjadi payung paling utama. Karena kalau kita fokus ke pendidikan, sementara dana untuk menopang hidup itu nggak ada, percuma nanti program asuransi ini. Karena otomatis kita nggak akan sanggup bayar jadinya. Yeah. Jadi perlindungan keluarga atau perlindungan income itu yang paling awal. Baru kemudian kita pindah ke prioritas yang berikutnya, misalnya kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Oke, berbicara mengenai asuransi kesehatan, saat ini kan barangkali nih pemirsa di rumah yang juga pegawai sebuah perusahaan sudah memiliki asuransi kesehatan, tapi dia juga memiliki asuransi kesehatan di barangkali asuransi jiwa lainnya. Betul. Memang dibutuhkan atau bagaimana sebetulnya? Itu juga hal yang umum, tapi kita mesti melihat juga bahwa apakah memang dibutuhkan atau tidak. Karena gini, ada perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap karyawannya, berapapun yang diklaim dari rawat inapnya itu akan dibayarkan oleh perusahaan. Untuk orang-orang seperti ini, perlindungan kesehatannya menjadi prioritas yang paling akhir untuk sekedar menambah saja. Karena perlindungan kesehatan itu yang jangan jadi salah paham adalah kesannya kayak nyari keuntungan. Saya udah di cover oleh kantor, nanti saya klaim ke kantor, kemudian saya dapat duit cash dari klaim saya di asuransi, which is itu kan hal yang seharusnya tidak terjadi. Oke, kadang-kadang ini juga pemilik polis kadang-kadang hanya menandatangani saja polisnya nih Pak Irsan ya, kadang-kadang belum membaca juga. Pada akhirnya ternyata baru nyadar ini uang pertanggungannya kok segini, preminya segini. Ini memang banyak juga terjadi salah paham ya Pak ya? Masih ada pemikiran bahwa yang penting punya asuransi. Padahal yang seharusnya diperhitungkan itu adalah apakah nilai ekonomis itu sudah diproteksi sesuai dengan nilainya. Jadi misalnya gini, ada orang yang merasa dengan membeli uang pertanggungan yang besarnya 100 juta itu sudah cukup buat dia melindungi keluarganya. Tapi secara nilai ekonomis sebetulnya orang itu atau keluarga itu membutuhkan nilai yang misalnya 1 miliar. Nah, kalau ini yang terjadi berarti ada pemahaman yang keliru. Dia membeli proteksi yang nilainya jauh di bawah dari apa yang dibutuhkan. Prinsip asuransi adalah kita membeli apa yang kita butuhkan, karena ini akan membantu orang-orang yang ditinggalkan nantinya. Kalau enggak akan drop seperti yang saya sampaikan tadi, gaya hidup atau lifestyle keluarga itu. Oke Pak Irsan, barangkali ada tips bagi pemirsa di rumah paling tidak supaya tidak salah mengerti mengenai asuransi yang dimiliki ataupun yang akan dimilikinya. Ya, kalau menurut saya asuransi itu sederhana. Kita mesti memahami berapa yang saya butuhkan. Kemudian kita diskusikan dengan agen asuransi atau tenaga pemasar di asuransi, produknya yang sesuai apa. Dan kita mesti baca klausula polisnya. Pada saat telah membeli polis pun, perusahaan asuransi umumnya memberikan waktu kurang lebih 14 hari untuk saya sebagai pembeli itu meneliti polisnya sesuai atau tidak. Dan saya punya hak untuk membatalkan kalau ternyata tidak sesuai. Jadi gunakan semua hak kita sebagai nasabah sehingga kita mempunyai program asuransi yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baiklah Pak Irsan, terima kasih banyak Pak atas kehadiran dan informasinya bagi pemirsa. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh